Herulis Baskoro Putro dan biasa dipanggil Pak Baskoro di sini. Kita akan coba bahas materi-materi di disiplin matematik untuk UAS. Kebetulan saya semester ini tidak mengajar disiplin matematik, ya walaupun semester-semester sebelumnya sudah, sehingga Anda nanti ujian adalah pilihan ganda dengan esai. Esainya 2, tapi saya karena tidak menjadi tim soal, bukan saya membuat soal. Ya, walaupun untuk soal pilihan ganda itu dari bank soal di mana saya beserta teman-teman yang lain itu termasuk yang terlibat membuat bank soal pilihan ganda itu. Nah, materi, oke kita coba lihat. Seingat saya, ini setahu saya tidak berubah. Jadi untuk UTS, untuk UAS maaf, itu kita mulai dari session ya, dari relasi, lalu ya relasi, ada relasi ekivalen, ada partial order set, termasuk juga diagram hasnya. Kemudian itu topik pertama, lalu graf. Ya, graf ini ada banyak sekali materinya, tapi singkat-singkat saja. Biasanya terkait graph coloring, lalu shortest plot problem, ya, Euler dan Hamiltonian path, lalu tree ya, tree pohon, graf pohon. Biasanya kita membahas mengenai minimum strength tree. Ini hampir pasti sih kalau sewaktu masih zaman pra-pandemi, jadi 5 soal 100 menit itu pasti ada soal dari minimum strength tree. Tapi ini terkait dengan sekarang sistemnya saat ini berubah, jadi saya kurang tahu apakah minimum strength tree akan diujikan atau tidak. Mungkin biasa di random ya, Anda ada yang dapat ada tidak. Jadi sebaiknya memang minimum strength tree ini bisa semua. Ada 2 metode yang digunakan, yaitu Pascal dan metode Prim. Lalu finite state automata. Nah, saya ingin bertanya, ada satu materi yang dulu itu sering materi yang dipelajari sebelum UTS, tapi biasanya dimasukkan ke materi UAS, yaitu materi fuzzy logic. Saya ingin bertanya, apakah fuzzy logic kali ini untuk Anda sudah masuk UTS atau belum? Fuzzy itu jika lihat waktunya dia sebelum UTS ya. Oh ya, saya semester ini mengajar juga di Disiplin Matematik, tapi bukan di reguler, di kerjasama antara kita dengan BCA. Jadi ya masih, mungkin saya bisa ambil materi dari situ, sebentar. Relasi 7 Desember, lalu session 14. Nah, counting ini belum di UTS sudah ya, counting. Masih ingat tidak materi UTS saya mana? Counting sudah ya di UTS? Halo, halo. Counting itu permutasi kombinasi, binomial. Jika lihat waktunya ini seharusnya sudah masuk UTS. Lalu number theory, fuzzy ini yang kadang-kadang dimundurkan. Oke, jadi pertanyaan saya, apakah fuzzy itu sudah Anda dapat atau belum di UTS? Halo, halo. Suara saya terdengar tidak? Maaf. Ya, Pendengar. ada yang chat ya. Sebenarnya belum. Untuk permutasi kombinasi sudah belum? Permutasi kombinasi. Hanya slide number teori ya. Jadi permutasi kombinasi juga belum. Permutasi kombinasi juga belum. Oke. Jadi permutasi kombinasi belum juga.
Sudah belum permutasi kombinasi? Jika fasi belum, kita mulai dari fasi dulu, fasi logik, lalu masuk. Jika saya lihat dari semester dari tahun lalu itu seharusnya Anda selain fasi itu counting sudah seharusnya. Jadi kita mulai dari relasi. Permutasi kombinasi sudah belum? Lupa UTS. Ini katanya teman-teman pada ini, Pak, sampai number teori waktu UTS. Ini yakin number teori itu di awal sekali sih. Session kita kan ada 26 session ya. Berarti kalau saya UTS sampai session 14 seharusnya. 14 itu counting sudah masuk. Oke, jadi permutasi kombinasi belum ya? Oke, berarti kita mulai dari permutasi kombinasi. Banyak sekali materinya. Oke, kita mulai dari permutasi kombinasi ya. Ini slide-nya sama yang digunakan untuk reguler, untuk ada. Ini Anda reguler atau TI mat ya? Oke, mungkin ada yang reguler dari TI mat ya, tapi ini sama yang kita gunakan di BCA ya, dari PPT BCA dari BINUS. Jadi kita mulai dari fasi. Dari fasi kita mulai. Ya, oke. Oke, tidak masalah sih. Oke, kita mulai dari fasi dulu. Lalu setelah fasi, kaidah pencacahan atau permutasi kombinasi kita akan lihat juga. Kemudian masuk teori graf. Dan kita buka satu-satu dulu saja. Setelah kaidah pencacahan yaitu adalah graf pohon dan finite state automata. Oke, kita coba lihat. Kalau saya teorinya saya pikir sudah ya, tapi fasinya mungkin biasa ya kalau zaman sebelum pandemi, fasi itu biasanya memang diakhirkan, dimasukkan ke UAS. Ya. Jadi kita ke slide. Sekarang kita masuk ke fasi logik. Fasi logik itu, nah yang ini. Apakah sudah pernah misalkan diminta membuat fasi set ya, seperti diminta membuat intersection, lalu support, biasanya ini pertanyaan support, alfakat, sudah pernah belum? Ini letak letak materi ini sebelum 6 teori. Seingat Anda sudah dimasukkan belum? Alfakat, lalu diminta membuat kompleksasi set seperti ini. Ya, terima kasih yang merespon. Oh, belum. Oke, kita mulai dari fasi set. Jadi fasi set itu idenya adalah jika di himpunan biasa kita punya bahwa setiap elemen di universe itu punya ya. Jadi himpunan biasa. Halo, halo. Ya, untuk himpunan biasa, setiap anggota di universe, jadi X di sini adalah universe ya.
semesta atau universe. X ini adalah semesta. Setiap anggota semesta itu ada di dalam atau di luar. Jadi ya kita punya fungsi kautakan. Misal misal A himpunan di semesta X. Di sini semestanya kadang lambangnya X, ada lambangnya U, semesta X. Maka kita definisikan mu ya yang seperti ini ya, seperti U terbalik. Ya, kita definisikan U UA dari X, UA dari X ini eh, bernilai 0 jika X di luar A ya, dan UA dari X adalah 1 jika X di dalam A. Ya, ini UA ini disebut, maka kita definisikan UA ini sebagai fungsi kekautakan dari A. Nah, di sini ini fungsi yang biasa. Jadi jika kita lihat fungsi yang biasa itu berbentuk ini nilainya 0 atau 1. Hanya dengan 0 atau 1. Sementara fuzzy set dia sama, tapi nilainya tidak hanya 0 dan 1. Dia nilainya bisa dari 0 sampai 1. Jadi fuzzy set ini tidak bisa kita gambar diagram Venn-nya. Ya, karena ada diagram Venn itu jelas bahwa titik ya sebuah anggota itu di dalam himpunan atau di luar himpunan. Tapi kalau di sini ada anggota bisa sekian persen dalam himpunan. Ya 0,1 dalam himpunan, 0,2 dalam himpunan, dan seterusnya. Nah, itu idenya fuzzy set. Biasanya fuzzy set digambarkan dengan bentuk seperti ini. Jika kita punya fuzzy set yang kontinu, jadi ini fuzzy set, dia nilainya 0, lalu naik, di sini dia nilainya 1, lalu turun lagi nilainya 0. Nah, di sini ada beberapa operasi, ada operasi gabungan, operasi irisan, dan operasi komplement. Gabungan artinya jika kita punya dua fuzzy Z, kita kita dua punya fuzzy set, maka gabungan kita ambil yang maksimal. Jadi jika nanti ada soal buatlah gambar gabungan dari fuzzy set. Maka yang Anda lakukan adalah Anda gambar masing-masing fuzzy set, lalu Anda ambil yang paling besar. Misalkan ini fuzzy set yang pertama adalah A, fuzzy yang kedua adalah B. Gabungan kita ambil yang paling besar. Ya, di sini yang paling tinggi nilainya. Di sini A, di sini nilai B adalah 0, di sini nilai A tidak 0. Jadi kita ambil A di sini, lalu turun sampai titik ini, maka nilai keanggotaan B lebih besar daripada A. Maka kita ikut B-nya. Sebaliknya, irisan kita ambil yang paling kecil. Di sini nilai keanggotaan B adalah 0, di sini keanggotaan A tidak 0, maka kita ambil yang 0. 0, ya, di sini masih kita ambil B, tapi mulai titik ini nilai keanggotaan A lebih kecil dibanding nilai keanggotaan B, jadi kita ikut A. Oke. Komplement sebaiknya kita jadi komplement definisi nilai keanggotaan 1 kurang nilai keanggotaan A. Ya. Nah, ada beberapa istilah support. Support itu adalah elemen di universe yang nilai keanggotaan X-nya tidak 0. Tidak harus 1, tapi tidak 0. Contoh di sini, ya, support dari A, ya, support dari A
berarti adalah himpunan ini. Himpunan A tidak nol dari titik ini, jadi ini support dari A lah ini. Ya, ini support dari A. Support dari B adalah himpunan di mana B-nya tidak nol. Ya, jadi B tidak nol di mana? B tidak nol di sini. Ya, ini adalah support dari B. Itu definisi support. Ya, jadi support itu di domain, di X ya. Support adalah di mana nilai tidak nol. Oke. Lalu ada istilah lagi yaitu alpha cut. Alpha cut artinya himpunan semua X di universe, di semesta, di mana nilai kekuatan A di X itu lebih besar sama dengan alpha. Jadi A itu himpunan fasih kita, sementara alpha itu adalah sebuah nilai. Ya, nilai alpha ini tentunya 0 terletak antara 0 sampai 1. Kalau alpha 0 berarti semuanya kita masukkan. Ya, kalau alpha 1 berarti kita hanya ambil yang nilainya 1 saja. Ya, alpha kita tukar bisa alpha 0,5, 0,3 dan seterusnya. Baik, di sini contohnya kita punya fuzzy set di sini. Fuzzy set kita ini adalah fuzzy set yang diskrit. Jadi nilai-nilainya X-nya hanya 5, 10, tidak ada, 6, tidak ada di sini. Lalu misalkan ditanya, yang ditanyakan misalkan support dari muda. Support dari muda berarti di mana muda nilainya tidak nol. Muda nilai tidak nol itu ada saat X-nya adalah berapa? 5. Muda nilainya tidak nol. Nilai muda tidak nol untuk X-nya 5, X-nya 10, 20, 30, 40, 50, 60, saya 50. Jadi support dari muda adalah, ini karena diskrit berarti 5, 10, 20, 30, 40, 50 masih masuk ya, 50 masih masuk. 50 masih masuk. Ya. Jadi kalau support kita lihat di sininya, di domainnya. Lalu misalkan ditanya 0, berapa? Saya mau 0,3 cut misalnya. 0,3 cut dari muda. Kita cari, di X mana yang nilainya, ini X ya, ini nilainya ya. Ini nilainya lebih besar atau sama dengan 0,3. Ya. 60, 70, 80 sudah tidak masuk. 50, 0,1. 40, 0,2 tidak masuk. 30 adalah 0,5, berarti dia masuk. 20, 0,8 dia masuk. 10 masuk, 5 masuk. Jadi di sini 0,5 cut dari muda adalah himpunan yang isinya 30, 20, 10, 5 ya. Anda bisa ubah urutannya. Bagaimana misalkan diminta 0,8 cut dari muda. 0,8 cut muda berarti isinya hanyalah
20, 10, 50. Karena lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan. Kalau cut itu lebih besar sama dengan, sementara support itu yang lebih besar saja. Oke, ini untuk yang discrete. Untuk yang continue, jadi bentuk himpunannya grafik itu secara teori sama, secara praktek dia kita perlu menggambar grafiknya. Jadi di sini Anda jika diberikan fungsinya tapi tidak diberikan grafiknya, maka Anda harus bisa menggambar grafik. Dan biasanya, bukan biasanya lagi ya, hampir pasti Anda akan diberikan grafik fase logiknya yang sederhana. Bentuknya tidak pangkat sekian gitu. Tapi ini bentuknya kalau Anda lihat, ini adalah grafik ini bentuknya adalah gabungan beberapa ruas garis. Ya, dan ruas garis itu Anda sudah dapat di SMP, menggambar ruas garis. Ya, bisa ya menggambar X-3/2, X-nya dari 3 sampai 5. 8X-3, X-nya dari 5 sampai 8. Bisa. Saya yakin Anda bisa karena Anda semua sudah lulus SMP. Ya, kalau yang lupa, mungkin ada yang lupa ya, wajar manusia. Tolong pelajari lagi karena Anda masih punya waktu sekian hari untuk mempersiapkan diri. Ya, karena seseorang bisa paham fasi macam-macam, tapi sewaktu mengerjakan soal ini tidak bisa menggambar grafiknya, ya sudah, selesai. Tidak bisa menyelesaikan soalnya maksudnya. Pekerjaannya selesai, soalnya tidak selesai. Jadi Anda harus bisa menggambar grafiknya. Kemungkinan besar seperti ini. Diberikan fasi logik, diminta grafiknya. Ya, kecil kemungkinan digambar grafik, Anda diminta mencari fungsinya. Itu kecil kemungkinan. Tapi kalau itu terjadi, yang terjadi sebaliknya, jadi di grafik diminta gambar, maka Anda mencari persoalan garis. Itu juga dipelajari di SMP ya. Ini contoh-contohnya ya, garis yang tadi ya, A dan B kita gambar. Lalu sewaktu irisan berarti kita ambil yang minimal. Sekarang support A iris B. A iris B berarti yang terkecil dan dia nilainya minus hanya dari 4 sampai 8. Sementara A gabung B adalah yang maksimum. Jadi support A gabung B berapa di sini? Support A gabung B. A gabung B supportnya berarti mulai dari di sini mulai dari 3 sudah tidak 0, lalu tidak 0 lagi di 10. Support A gabung B berarti adalah X-nya dari antara 3 dan 10. Ya, kalau support tidak masuk si titik ujungnya. Oke, support itu himpunan, jadi X di mana support itu himpunan ya. Di sini mungkin kurang tepat karena bentuknya bukan himpunan. Harusnya kita tulis dalam bentuk himpunan. Baik, untuk fasi logik, silahkan jika ada pertanyaan. Ini intinya, tentunya saya bahas sekilas ya tadi. Jadi definisi fasi logik, lalu fasi logik ada yang continue, ada yang discrete. Definisi irisan dua himpunan fasi. Oke, saya ulang. Definisi himpunan fasi, termasuk yang ya himpunan fasi yang discrete maupun yang continue. Kalau discrete bentuknya tabel, continue bentuknya grafik. Lalu irisan dua himpunan fasi, gabungan dua himpunan fasi, komplement sebuah himpunan fasi, lalu definisi support dan avokat. Dan juga ada tadi menyatakan himpunan fasi. Itu pernyataan saja, ada bisa baca tadi. Sampai sini. Oh, baik, untuk materi himpunan fasi ada pertanyaan atau tidak? Tadi eh, agar lebih. Jadi, oke, tadi kita sepakati pada topik ya, saya jelaskan per topik lalu pertanyaan per topik ya. Jadi kalau nanti topik yang panjang sebagai graf, Anda jika ada pertanyaan Anda tulis dulu agar tidak lupa, nanti di akhir bisa ditanyakan. Karena khawatir jika ditanya
sewaktu menjelaskan waktunya tidak cukup. Ya, mungkin waktu kita 1,5 sampai 2 jam saja ya. Karena lebih dari itu mungkin sudah tidak optimal untuk belajar. Ya oke, Eh, Bang Hansel, 2 jam kira-kira, 1,5 sampai 2 jam oke ya. Iya Pak, sampai nanti jam 11 lebih 15-an kurang lebih Pak. Oke, Iya. iya, jam 30, iya, 1,5 jam ya. Oke. Ya, ini tidak ada pertanyaan benar-benar paham atau benar-benar tidak paham. Jadi soal-soalnya adalah soal-soalnya, oke, ada pertanyaan bagus. Ya. Jadi kalau kita ini soal-soalnya biasanya seperti ini. Diberikan himpunan fazi, Anda diminta menggambar, lalu tentukan ininya, lalu supportnya apa, lalu juga alfakatnya. Ya, misalkan diminta 0,3 cut. Oke, kita karena biasanya soalnya bahasa Inggris, soalnya bahasa Indonesia ya biasanya. Jadi pakai koma ya. 0,3 cut dari misalkan A gabung B apa? Lalu 0,7 cut dari misalkan A komplement dari komplement A apa? Ya seperti itu. Jadi kita diberikan sebuah himpunan fazi yang dinyatakan dalam fungsi kawataannya, lalu kita gambar, lalu tentukan alfakat dan supportnya. Atau imunisasinya bisa jadi diskrit seperti yang tadi, yang tua muda. Jadi bentuknya adalah tabel, itu sebetulnya lebih gampang, lebih mudah. Oke, saya beri waktu beberapa saat ya. Kalau diminta menyatakan, jadi di sini dikatakan fasilitas dinyatakan dalam bentuk oh ya ini di satu ini ada satu satu yang hilang ya. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya ini apa gitu. Ini juga waktu saya mengajar. Jadi fasilitas diskrit yang diskrit dinyatakan dengan misalnya kita punya 3x 1xn, kita tulis adalah mu fasilitas diskrit, kata-kata itu namanya A ya. A dinyatakan dengan U A dari X per X 1 tambah X1 tambah ini sampai semuanya habis. Ya. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya di sini kita punya di soal sebelumnya kita punya X-nya, ya di soal ini X-nya ada 1, maaf ada 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 ya. 60, 70, 80. Jadi misalkan muda iris tua, muda gabung tua. Ya, kita cari yang mana maksimal saat X-nya 5, ini X-nya 5. Di sini ya ini 5, ini adalah 10 dan seterusnya. Ya, ini adalah kali ini 40.
Ini adalah 30. Sorry, X-nya ada yang terlewat. Ya, ada 20, ada 40 juga. 20, 40. Ya, jadi X-nya 20, lalu X-nya adalah 40 dan seterusnya. Ya, jadi di muda gabung tua kita lihat nilai nilai keanggotaan muda untuk 5 berapa, nilai keanggotaan tua untuk 5 berapa, lalu kita ambil yang maksimal. Lalu kemudian nilai keanggotaan muda di 10 berapa, nilai keanggotaan tua di 10 berapa, kita ambil yang maksimal, dan seterusnya. Jadi ini bukan pembagian ya, ini hanya simbol, bukan betul-betul pembagian. Dan juga untuk irisan, untuk kita ambil yang minimal, karena satu X dan 5, tua itu nilainya 0, jadi kita tidak usah tulis, tidak perlu tulis. Kita hanya tulis yang nilainya tidak 0. Semoga menjelaskan di sini, karena ada satu slide yang terlewat. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ya, buku yang digunakan untuk fasi ini beda dari babak lain, ya. Karena fasi itu sendiri tidak 100% diskrit, ya. Jadi buku yang digunakan adalah buku. Oke, ada pertanyaan. Oke, silakan bertanya. Saya bertanya. Gaji sama dengan 0. Iya, terima kasih. Ya, itu saya terlewat juga ya. Terima kasih. Saya terlewat juga. Ini adalah kardinalitas. Kalau ya, terima kasih pertanyaannya. Kardinalitas ya tadi terlewat. Jadi kalau kardinalitas yang biasa itu banyak anggota himpunan. Ya tinggal hitung saja anggotanya 3, berarti satu kita hitung ada 1, 2, 3. Tapi pas saya di sini di fasi set itu anggota himpunan tidak hanya 100% di dalam atau 100% di luar. Jadi ada yang sekian persen. Maka definisi validitas adalah kita hitung nilai keanggotaannya, totalkan nilai keanggotaannya. Contoh di sini, ya terima kasih. Ini terlewat tadi. Di sini. Validitas dari dewasa, kardinalitas dari dewasa, artinya kita jumlahkan semuanya. Dewasa di sini nilainya adalah 0 tambah 0, 0,8 tambah 1, ini satunya bro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 3, 3 ya. Jadi kardinalitas dewasa adalah 6,8. Kita jumlahkan untuk setiap anggota di semesta. Semestanya ini semestanya. Ya. Semestanya adalah 5 sampai 80 ini. 5, 10 sampai 80 ini adalah semestanya. Lalu contoh lain, kardinalitas tua. Kardinalitas tua adalah, kita jumlahkan semua di sini, ya. 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 2 kali. Ini 2, ini 3, 3,8, 4, 4,1 ya. Jika saya tidak salah tulis, salah hitung, 4,1. Betul ya, 4,1. 4,1. Jadi kardinalitas adalah penjumlahan semua nilai keanggotaan dari elemen-elemen di universe. Maka kita dapat tadi kardinalitas dari bayi adalah 0 karena semuanya 0. Kardinalitas dewasa 0,8, kardinalitas tua 4,1, kardinalitas dari muda ini berapa? 3,6. 3,6 ya. Kardinalitas dari muda adalah 3,6. Jadi dewasa yang paling besar kardinalitasnya.
di contoh kita. Ya, ya terima kasih. Supaya tadi hal ini terlewat. Terus, ada lagi? Baik, ya jika tidak, tadi saya tunjukkan bukunya ya, buku kita dari Vasinus. Ini hanya sekian beberapa bab ya. Hanya bab 1 ya, hanya bab 1-nya saja dari sini. Bab 1 dari buku karya. Jadi benar-benar hanya pengenalan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akan coba lihat berikutnya adalah setelah function, number teori sudah ya. Jadi counting. Ini mungkin agak banyak counting. Dari counting. Kaidah pencacahan. Namun counting ini sebagian besar sudah dipelajari. Untuk Anda yang SMA IPA sudah belajar, untuk yang selain SMA IPA mungkin juga sudah belajar, tapi tingkat keilmuannya berbeda. Jadi dua materi yang penting adalah pertama, saya langsung permutasi dan kombinasi. Ini yang penting adalah Anda bisa bedakan mana permutasi, mana kombinasi. Permutasi itu saat kita memperhatikan urutan. Jadi misalkan dari 5 orang akan dipilih 3, di mana satu akan jadi ketua, satu jadi wakil, dan itu jadi sekretaris. Misalkan A jadi ketua, B sekretaris, C wakil, dengan A ketua, B wakil, C sekretaris, itu kan berbeda. Tapi jika kombinasi misalkan dari kelas LC01 gitu ya, 5 orang diminta menghadap, itu tidak dipikirkan, tidak diperhatikan urutan bagaimana ya. Atau kalau zaman dulu pernah di BINUS itu kita bekerja sama dengan Badan Narkotika gitu ya. Jadi sedang kuliah diambil sekian orang buat sampel. Mungkin ada yang merasakan kalau yang senior gitu. Ya, itu tidak diperhatikan siapa yang keluar duluan dari BINUS. Sebagai sampel saya dari kelas itu diambil 10 orang. Yang BINUS tentunya tidak pernah ada ya kita kerjasama, mungkin bahwa kita clean gitu, tidak ada satupun kasus di mana yang diambil random itu semuanya kena narkoba. Tapi ada, jadi itu ya diambil dari ini 10 orang, 10 orang yang siap, urutannya bagaimana tidak masalah, yang penting 10 orangnya adalah A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Itu bedanya permutasi kombinasi. Rumus permutasi adalah seperti ini ya. Faktorial itu artinya kita kalikan N dengan N-1 dan seterusnya sampai 1. Jadi definisinya, jika kita baca begini. Jika kita akan mengambil R objek dari N objek dengan memperhatikan urutan, maka cara pengambilannya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Berikutnya adalah kombinasi. Ya, kombinasi adalah kita tidak pedulikan urutannya, seperti misalkan tadi mengambil sampel dari mahasiswa. Jadi jika kita ingin mengambil R objek dari N objek tanpa memperhatikan urutan, ya, kita hanya perhatikan siapa yang diambil dan perhatikan urutan pengambilannya, maka itu disebut sebagai kombinasi. Banyak cara mengambilnya adalah N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Ini sebisa mungkin Anda hafal ya, walaupun Anda punya waktu untuk UAS 1 pekan, ya sebisa mungkin Anda hafal.
Dan yang paling penting Anda bisa tentukan mana yang kombinasi, yang mana yang permutasi. Oh ya, OSS tentukan untuk yang esai, tapi yang PG kan hanya sekian menit, jadi harus bergerak cepat. Contoh permutasi, saya ini, berapa cara kemungkinan terjadinya, dari 100 orang, ada yang menang juara 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah 100 faktorial dibagi 100 kurang 3 faktorial. Yang ini sama dengan ya 100 faktorial kurang 97 faktorial. Dan kita harus ingat bahwa 100 faktorial itu sama dengan 100 kali 99 kali 98 kali 97 dan seterusnya. Jadi kita bisa tulis 97 faktorial dibagi 97 faktorial. Jadi habis, yang penyebutnya habis, sehingga hanya 100 kali 99 kali 98. Ini contoh permutasi. Rumusnya bagaimana? Saya percaya sudah dijelaskan oleh dosen-dosen Anda masing-masing. Jikapun Anda lupa, bisa baca di bukunya. Ini di buku acuan kita semua ada. Satu-satunya tidak ada adalah tadi yang fuzzy logic. Kalau yang ini ada di buku kita. Baik. Sekarang kita lihat yang kombinasi. Kombinasi. Contohnya, ada 30 orang yang ditrain, yang dilatih, lalu akan diambil 6 orang. Diambil 6 orang. Bagaimana cara milihnya? Ya berarti 30 faktorial kurang 6 faktorial dikali 30 per 6 faktorial. Nah, pertanyaan saya, untuk N dan R yang sama, mana yang lebih besar? Permutasi atau kombinasi? Secara umum ya, secara umum. Ada kasus khusus di mana mereka sama. Tapi pada umumnya, pada kasus-kasus yang lain, mana yang lebih besar? Permutasi atau kombinasi? Untuk N dan R yang sama. Kombinasi, Pak. Kombinasi. Ya, jawabannya, terima kasih atas jawabannya. Ya, jawabannya adalah, kita lihat, kalau permutasi, rumusnya, ya, permutasi P N R, rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial, atau N min K ya, tergantung ya. N min R faktorial. Kombinasi, rumusnya adalah N faktorial dibagi N min N faktorial dikali R faktorial. Dan kita lihat bahwa di kombinasi pembaginya lebih besar, penyebutnya lebih besar. Sehingga total yang lebih besar adalah permutasi, karena penyebutnya lebih kecil. Jadi hubungan mereka secara umum adalah lebih besar sama dengan. Dan sama dengan ini hanya untuk kasus yang di ujung, yaitu saat R-nya adalah 0. Ini lebih besar sama dengan. Permutasi lebih besar sama dengan kombinasi. Karena ada juga yang memandang bahwa kombinasi itu 2 tahap. Pertama kita lakukan kombinasi, misalkan dari 30 orang kita ambil 6, lalu setelah itu dari 6 orang itu kita lakukan penyusunan. Misalkan yang satu dari 6 orang ini, satu jadi ketua, satu wakil ketua, satu sekretaris, satu bendahara, satu seksi kebersihan, satu seksi keamanan, yang satu anggota biasa, gitu. Jadi
kita lakukan kombinasi, setelah itu kita atur kombinasi. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami beda permasalahan kombinasi soal-soalnya. Ya. Pokoknya jika ada posisi tertentu, jabatan tertentu, urutan tertentu, itu kita gunakan permutasi. Jika tidak ada, kita hanya ambil dari sekian objek, sekian orang, kita ambil sekian, dari sekian buah, kita ambil sekian, itu nama itu kombinasi. Bagaimana dengan password? Password, bukan password. Password. Password itu permutasi. Karena saat ada kode 123, ada masukan 321, tidak bisa terbuka. Itu untuk permutasi. Ya, untuk password itu permutasi. Sandi kata saya permutasi. Baik, untuk kombinasi ini ada banyak sekali, tapi saya ingin ke sini dulu. Binomial theorem ini juga kadang-kadang menjadi kadang-kadang menjadi soal. Jadi bagaimana ekspansi dari cara mengatakan seperti ini? Saya mengatakan bahwa X tambah Y pangkat N adalah X pangkat N min J, Y pangkat J dengan koefisien adalah NJ. Dari ini, J ini melihat koefisien dari X dan J. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Misalkan kita punya X tambah Y pangkat 2, maka hasilnya adalah kombinasi 20 dari X kuadrat kali Y pangkat 0. Ini kita sudah tahu sebenarnya. Tapi kita nyatakan tambah kombinasi 21 dari X pangkat 1, Y pangkat 1, tambah kombinasi 22 dari X pangkat 0 kali Y pangkat 2. Dan kemudian T20 itu adalah 1 dikali X kuadrat, Y pangkat 0 itu 1, tambah 2 kali X kali Y, tambah 1 kali Y kuadrat. Dan kita tahu ini rumus yang kita sudah tahu mungkin dari SMP, bahwa X kali Y kuadrat hasilnya adalah X kuadrat tambah X 2XY tambah Y kuadrat. Dan lalu untuk pangkat 3 kita bisa lakukan hal yang serupa. Jadi gunanya di sini adalah untuk mencari koefisien dari penjabaran X kali Y pangkat N ya. Kalau Anda pernah dengar kata aljabar itu dari kata penjabaran bahasa Arab. Ya, kalau Y pangkat N ini kita jabarkan, lalu kita dapatkan hasil ini. Ini untuk mencarinya bisa dengan kombinasi, bisa juga dengan menggunakan segitiga Pascal. Ya, segitiga Pascal. Jadi di sini 0, 0, 1, 0, kombinasi. Jadi kita ambil 0 dari 0, kita ambil 0 dari 1, ambil 1 dari 1, kombinasi ya. Ambil 0 dari 2, 1 dari 2, 2 dari 2, seterusnya. Nah, untuk segitiga Pascal, kita bisa bangun secara rekursif. Jadi sisi paling kiri adalah 1, sementara untuk yang di dalamnya, misalnya 21 adalah 15 tambah 6. Jadi
Misalkan di sini 3 itu dapat dari 2 tambah 3 dan seterusnya. Ya. Ini jadi segi Pascal adalah cara lain mencari hasil kombinasi. Tapi untuk Anda misalkan diminta mencari kombinasi yang besar, misalkan kombinasi 83, saya sarankan Anda langsung cari saja 83 ini kombinasinya berapa dengan menggunakan rumus yang tadi. Jadi 8 faktorial dibagi 8 kurang 3 faktorial. Ya. Kenapa? Karena jika Anda gunakan segi Pascal, Anda harus bangun dari yang level 0 sampai level 8. Nah, kita lihat contohnya. Jadi penggunaan teorema ini terutama adalah ketika kita diminta mencari bukan semuanya. Bukan diminta jabarkan X tambah Y pangkat 25. Kalau kita jabarkan seperti itu ya mungkin tidak tahu beda antara kita brute force, kita jabarkan kali-kalikan atau dengan kontasi. Walaupun masih lebih optimal dengan teorema ini. Karena ini terutama terasa saat kita meminta hanya koefisien salah satu suku. Misalkan 2x min 3y pangkat 25, berapakah koefisien dari x pangkat 12, y pangkat 13. Ya. Maka di sini kita bisa bisa tulis bahwa 2x min 3y pangkat 25 kita bisa tulis sebagai pertama ini 2x tambah min 3y pangkat 25. Dari teorema binomial yang di atas. Binomial, maka suku ke suku dengan oke. Jadi maka x pangkat 12. Oke, koefisien dari di sini x-nya jadi 2x, jadi koefisien dari 2x pangkat 12 dikali min 3y pangkat 13 adalah ini mengatakan berarti apa? Ini NJ, J adalah pangkat dari Y, dari suku kedua. Suku kedua kita, min 3, pangkatnya 13. Jadi adalah J-nya 13. Sehingga di sini kita dapat adalah kombinasi dari 25,13. Ini koefisien, ini saya salah tulis koefisien, harusnya koefisien dari 2x pangkat 12, 3 pangkat 15. Sehingga jika kita hanya ambil x pangkat 12 saja, koefisien dari x pangkat 12 dikali y pangkat 13 adalah saya tulis di tempat yang jelas. Adalah C25,13 dikalikan karena di sini bukan x tapi 2x, maka akan ada koefisien 2 pangkat 12. 2 pangkat 12
dikali ya di sini min 3 bukan Y tapi min 3Y. Jadi ada nanti akan koefisien pengali min 3 pangkat 13. Jadi koefisien total itu. Ya. Jadi yang saya mau tekankan bahwa di sini X dan Y bisa kita ubah dengan apa saja. Bisa kita buat A tambah B pangkat N misalkan. Ini bisa berlaku. Atau kita punya misalkan min 1 plus 99 pangkat N sekebutuhan kita saja. Atau misalkan seperti tadi ya. Jadi kita ubah 2X tambah min 3Y pangkat 25 gitu ya. Bisa jadi ini X dan Y bisa kita ganti dengan apa saja yang kita butuhkan. X bisa apa saja, Y bisa apa saja. Bilangan bisa, variabel bisa sesuai kebutuhan kita. Jadi ini nanti jadi jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang ini ya. Jadi dapat hasilnya adalah C kombinasi 2513 dikali 2 pangkat 12 dikali min 3 pangkat 13. Ini kadang-kadang dikeluarkan soal seperti ini, mungkin di pilihan ganda atau di esai. Jadi ya soal seperti ini mungkin ditanya misalkan koefisien dari X pangkat 10, Y pangkat 25 misalkan. Atau mungkin pangkatnya tidak terlalu besar. Kita misalkan X tambah Y pangkat 9 ditanya koefisien dari X pangkat 5, Y pangkat 4. Ya, Anda bisa cari dengan cepat menggunakan rumus ini. Baik, contoh soal ini ada pertanyaan tidak? Oke, ya. Iya, cari C2513 ya harus manual. Harus manual. Biasanya kalau ini menjadi ya saya yakin dosen dosen kita bijak ya. Jadi kalau ini pilihan ganda biasanya akan diminta tidak harus hasilnya yang dapat, tapi Anda dapat misalkan 25 faktorial 25 kali 24 sampai sampai 20 sampai 14 gitu ya. Gitu. Tapi tidak perlu dicari hitungannya. Kalau untuk pilihan ganda ya waktu terbatas. Soalnya untuk esai karena waktu 1 pekan ya Anda bisa carilah ya waktunya Anda 1 pekan Anda mengerjakan ini mungkin 5 menit mengalihkan bisa. Jadi saya yakin dosennya bijak dan khawatir tidak dalam waktu 2 menit suruh mencari C2513 gitu ya itu tidak manusiawi. Kalau waktunya cepat hanya sampai rumusnya saja tidak berhasil. Baik, ada lagi? Ya, ini contohnya. Nah, di sini ini juga tidak sampai habis ya. Tidak dikerjakan, tapi sampai sini saja. Ya, minus kenapa ini bisa dikedepankan? Ingat minus itu jika pangkat genap berarti adalah 1, jika pangkat ganjil adalah negatif. Tidak peduli ganjil genapnya berapa. Oke, Binomial theorem. Lalu yang perlu diingat juga prinsipal inclusion exclusion. Oke, ini di teori himpunan mungkin sudah ya, saya sudah teori himpunan. Kita mudah masuk ke teori himpunan. Lalu kita bahas mengenai kaidah integral principle. Ini mengatakan, ini Anda bisa baca, yang soalnya yang mudah saja ya ini. Lalu kaidah penjumlahan dan pengurangan. Jadi kaidah perkalian dan penjumlahan. Kaidah perkalian ini mengatakan bahwa jika kita bisa bagi prosedur yang kita bagikan menjadi beberapa tahap dan untuk tahap pertama
Ini contohnya dua tahap dulu. Tahap pertama bisa dikerjakan dengan N1 cara. Tahap kedua untuk N2 cara. Dan tahap pertama, tahap kedua tidak mempengaruhi. Maka total cara untuk mengerjakan ada N1 kali N2 cara. Misalkan Anda bepergian dari, saya biasa contohnya, Anda pilih jalur bepergian dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Surabaya via Bandung. Ya ini ada urusan di Bandungnya ya, karena jika kita mau ke Surabaya langsung tidak perlu lewat Bandung. Ada urusan di Bandung. Nah, dari Jakarta ke Bandung misalkan ada Jakarta Bandung ada 5 rute. Lalu Bandung Surabaya ada 7 rute misalkan. 7 rute. Dan rute apa yang ada ambil di Jakarta Bandung tidak berpengaruh rute yang Bandung Surabaya karena memang di Bandung Anda ada urusan gitu. Ya. Jadi sampai Bandung, setelah selesai urusan baru ke Surabaya. Jadi total rute adalah 5 kali 7. Ya. Total rute adalah 5 kali 7. Ini aturan perkalian. Jadi kapan aturan perkalian digunakan? Itu saat Anda melakukan beberapa tahap. Ya, misalkan akan dipilih, ya, misalkan contoh ya, dipilih 5 dari 10 dosen jurusan matematik dan 15 dari 60 misalkan 15 dari 60 dosen computer science untuk misalkan sebuah panitia. Total cara pemilihan, ini ada 2 tahap, yaitu memilih perwakilan matematik dan perwakilan computer science. Dan kita asumsinya tidak ada pengaruh ya dengan kalau dari matematika Pak X, maka Pak Y dari computer science tidak mau ikut, tidak ada seperti itu. Jadi kita selalu di sini asumsi kita kalau product rule itu tidak ada hubungan tahap satu dengan tahap lain. Jadi cara adalah kombinasi 10-5 ya untuk mencari dosen matematik dan kombinasi 60-15 untuk memilih dosen computer science. Sorry, dikali, maaf. Dikali C 60-15. Tahap pertama dosen matematik, kedua dosen computer science tidak ada hubungannya. Cara untuk memilih adalah ini. Kita gunakan aturan perkalian. Oke. Ini aturan perkalian. Ya biasanya mulai ya soal cerita itu kita gunakan. Lalu aturan penjumlahan ini jika kita punya beberapa pilihan dan masing-masing punya caranya. Ya misalkan ini, yang kalau Sabrol biasanya yang paling mudah ini kita punya pilihan bahwa password kata sandi kita 6-8 karakter, ya. Berapa total password yang ada? Maka kita hitung jika password kita panjang 6, ada berapa pilihan? Ada berapa cara? Jika password panjang 7, ada berapa cara? Ada berapa kemungkinan password yang bisa kita buat? Dan jika 8, ada berapa kemungkinan password yang kita buat? Kita hitung masing-masing lalu kita tambahkan. Ini aturan penjumlahan. Jadi saya ulang, aturan penjumlahan itu
jika kita punya beberapa pilihan, lalu masing-masing pilihan itu punya banyaknya cara masing-masing. Maka total pilihan yang kita punya adalah penjumlahan dari pilihan-pilihan pada masing-masing cara tadi. Eh, banyaknya cara pada masing-masing pilihan tadi. Oke. Dua yang terakhir ada bisa baca lagi ya success rule dan sebagainya. Tapi dua yang terakhir adalah pertama prinsip pigeonhole principle atau bahasa Indonesianya prinsip sangkar burung ini mengatakan bahwa jika kita punya K plus satu objek dan ada K tempat, maka pasti setidaknya ada satu tempat di mana ada dua objek. Contoh yang paling sederhana adalah jika kita punya 367 orang, maka pasti ada setidaknya dua orang yang ulang tahunnya sama. Karena ulang tahun itu hanya ada 366 pilihan. Tadi dikumpulkan 367 orang, maka pasti ada yang ulang tahunnya sama. Ini dengan asumsi semua diketahui ulang tahunnya ya. Oke, ini kaidah atau prinsip sangkar burung. Dan terakhir yang akan saya bahas adalah kombinasi dengan repetisi. Nah, kombinasi dengan repetisi ini adalah kita memilih jenis. Ya, misalkan kita bisa mengambil 4 buah, pilihannya ada 3, apple, orange, dan pear. Orange itu jeruk ya. Jadi apple, jeruk, dan buah pear. Maka di sini, kenapa kita bisa katakan repetition? Karena sebetulnya kita bisa mengambil objeknya seberapa banyak ya. 4-4-nya apple bisa. Jadi tidak ada batasan apple-nya berapa, apelnya berapa, jeruknya berapa, pear-nya berapa, tidak ada batasan. Di sini kita sebenarnya memilih untuk 4 potong buah, kita memilih dari yang mana? Dari jenis yang mana? Jadi ini sebetulnya agak berbeda dengan yang tadi. Ya, jadi rumusnya, jika kita ini tidak dan elemen gitu. Kalau menurut saya ini adalah n types gitu ya, 6 jenis. Karena elemennya mungkin ada banyak ya. Jadi misalkan, sorry. Bukan elemen. N-nya sama, R-nya ini adalah menunjukkan tipe. R ini menunjukkan tipe. R ini menunjukkan banyak tipe. Jadi kalau kita ingin mengambil kita punya R pilihan. Ya, ini C. Ya, betul ya. M-nya adalah ya, N-nya adalah tipe. Ya, ini adalah tipe. Sementara R-nya adalah banyak benda yang kita ambil. Maka rumusnya adalah C N tambah R min 1 R. Contohnya di sini C 4 tambah 6 kurang 1 6. Jadi dia punya 4 tipe cookies. Cookies itu apa? Kue ya, 4 tipe kue. Lalu kita mau ambil 6. Berarti banyak cara adalah 4 tambah 6 kurang 1. C 4 tambah 6 min 1 6. C-nya C sama ya, rumusnya C sama. Jadi C 96. Ya, Anda bisa lihat bedanya bahwa kalau yang sebelumnya R itu tidak akan lebih besar dibandingkan N. Kalau di sini R bisa pada N ya. Ini N-nya ada 4, R-nya adalah 6.
Karena rumusnya ini. Sama seperti yang sebelumnya, bahwa di sini ini adalah, jadi kita punya 4 tipe, maaf ada 3 tipe, dan kita ambil 4. Oke, saya pikir ini dari saya cukup seperti ini. Ada beberapa detail lain yang itu hanya pengulangan SMP, jadi ada bisa baca, lihat irisan dan sebagainya. Ada pertanyaan tidak dari sini untuk kombinasi dan permutasi ini? Oke, soal-soal ya, soal-soal kita lihat di buku. Jadi kita sekarang gunakan bukunya adalah buku yang kembali. Oke, ada pertanyaan. Kombinasinya ditambah. Dua. Jadi ini adalah, jadi rumusnya CN ke 1 plus R min 1 R. Jadi di sini N-nya adalah, R adalah 4, N sama dengan 3, dibayar secara adalah C N tambah R kurang 1 R, ya, jadi itu sama dengan C berapa itu? 4 tambah 3 kurang 1. Ya, 4 tambah 3 kurang 1,4 sama dengan C 64. C 64 ini adalah 6 faktorial kurangi 4 kurang 2 faktorial, ini sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial ya. 6 faktorial sorry 6 min 4 faktorial. Nah, itu sama dengan 6 kali 5 kali 4 tambah 3 kurang 1 4 ya. Ya harusnya ada 15 kali 4 ya. N tambah R min 1. Jadi 6 faktorial dibagi R-nya adalah 4. Jadi 6 min faktorial. Oke, dibagi 4 faktorial, maaf. Ini yang ya, C64 itu rumusnya adalah dengan 6 faktorial dibagi 6 min 4 faktorial saja. Ini rumusnya. Ya, kita dapat ini. Dapat hasilnya 15 totalnya. Rumus kombinasi tadi adalah ini ya, R
Jadi 6 faktorial, nah, kita 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 min 4 faktorial. Jadi sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi adalah 15. Oke, ada lagi itu menjawab pertanyaan Anda tidak? Maaf, tadi pertanyaannya itu ditambah, ya. Oh, berarti itu jadi R-nya 4 karena ada 4 buah. Iya, Terus 3-nya itu tipenya gitu. iya, Dan 3 ini tipe. 15 ini udah termasuk semua ini, maksudnya kayak ini cara Iya, pilihnya gitu. Oh. betul ya. Ini yang di sini yang dicontohkan ini brute force-nya, jadi coba-coba semua. Ini cara yang elegan dengan rumus tadi. Gitu. Ya, tentunya diharapkan ada dengan cara yang seperti ini ya. Tapi ini sebenarnya ini menjelaskan bahwa betul loh, rumusnya betul. Coba saja kalau kita coba secara brute force, secara kita list semuanya, kita daftar semuanya, ternyata sama dengan rumus. Oke Pak, jawab. Ya, ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sebelum kita beralih ke materi berikutnya, setelah kombinatorik, ini ada relasi. Ya. Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan dengan relasi. Relasi counting graph. Oh ya, relasi belum saya unduh ya. Berarti relasi. Ya, relasi dulu. Relasi ini ada 2 judul besar. Oh, ini saya 11-15 ya. Wah. Mungkin relasi ini Sampai 11.20 Pak ternyata Pak. 11-20. Oke. Iya, betul. Tetap saja saya harus agak cepat. Jadi relasi ini langsung saja kita yang biasa keluar apa ini tree. Saya tutup dulu mungkin yang sudah kita bahas. Fuzzy sudah, counting sebentar ya. Kombinasi ini sudah, counting sudah, set theorem sudah. Saya tutup dulu agar tidak semua. Lalu relasi belum terunduh. Relasi saya juga. Lalu finite state automaton. Oke, untuk finite state automaton bentar ya. Oke, sekarang saya share materi relasi dulu. Relasi. Finite state relasi. Ya. Untuk relasi ini ada yang biasanya hampir pasti akan menjadi oke, relasi itu ada relasi ini yang perlu Anda ingat bersifat relasi bukan sifat ya, maksudnya berapa jenis relasi, ada relasi refleksif yaitu jika setiap elemen di relasi itu apa? Relasi itu kita punya himpunan lalu kita mengaitkan 2 anggota di himpunan tersebut itu relasi. Jadi relasi adalah pengaitan anggota-anggota. Relasi pada himpunan adalah pengaitan anggota-anggota dalam himpunan. Ya. Lalu relasi refleksi
Artinya relasi di mana dia mengaitkan setiap anggota dengan dirinya sendiri. Jadi untuk relasi refleksif kita harus tahu dulu himpunannya apa. Misalnya kita punya himpunan 1, 2, 3, 4, maka sebuah relasi disebut refleksif jika dia memuat 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4. Contohnya adalah R1, ya, lalu R3, lalu R5. Ya, ketiga relasi ini adalah termasuk relasi yang refleksif karena dia memuat A ke A, ya dia mengaitkan setiap anggota dengan dirinya sendiri untuk setiap anggota. Itu relasi refleksif. Ini saya tulis dia adalah refleksif. Refleksif. Lalu ada relasi simetrik. Relasi simetrik itu definisinya kita lihat di sini. Jika A berrelasi dengan B, maka B berrelasi dengan A. Jadi harus bolak-balik. Untuk semua kondisi yang ada. Jadi misalkan ada 1, 2, maka harus ada 2, 1. Jika ada 3, 4, maka harus ada 4, 3. Maka ini tidak simetris nih. Ini sudah terlihat bahwa tidak simetris karena ada satu masalah bahwa dia tidak simetris. Nah, lalu ada relasi antisimetris. Antisimetris itu tidak 100% berbeda dengan tidak 100% kebalikan simetris. Jadi antisimetris itu syaratnya adalah jika A berrelasi B dan B berrelasi A, maka hanya terjadi jika A sama dengan B. Contohnya kita lihat di sini, kita punya 1, 2, kita punya 2, 1. 1 berrelasi dengan 2, 2 berrelasi dengan 1, padahal 1 dan 2 tidak sama. Maka relasi yang pertama ini juga tidak antisimetris. Jadi relasi bisa tidak simetris dan tidak antisimetris sekaligus. Ini yang mungkin yang kadang-kadang agak bingung gitu. Ya. Jadi antisimetris artinya bukan tidak simetris ya. Karena relasi bisa jadi simetris dan antisimetris sekaligus, bisa jadi dia tidak antisimetris sekaligus tidak simetris. Oke, contoh-contoh di sini ya, simetris, tidak simetris, antisimetris, refleksif. Lalu ada relasi transitif. Transitif artinya bersambung ya. Transitif artinya jika A berrelasi dengan B, AB dan B berrelasi dengan C, maka haruslah A berrelasi dengan C. Contoh yang pertama lagi ya. Kita lihat contoh pertama ini. Dia 2 ke 1. Dia misalkan kita punya 1 ke 2, 2 ke 1. 1, 1 ada, aman. 3 ke 4, 4 ke 1. Seharusnya ada 3, 1. Maka dia tidak simetris. Jadi saya tulis di sini. Relasi ini tidak simetris. Maaf, tidak transitif. Karena kita punya ada 3, 4 dan ada 4, 1. Seharusnya 3, 4 dan 1 seharusnya bersambung. Tapi tidak ada 3, 1. Maka dia tidak transitif. Kalau transitif harusnya ada. Jika ada AB, oke ini bukan pangkat ya, ini dan. Di sini maaf, ini dan. Jika ada AB, ada BC, maka haruslah ada AC. Baik, 4 itu yang menjadi bagian kita. Lalu jika relasi, saya
coba ringkas di sini dengan warna lain. Relasi yang simetris plus transitif plus refleksif ini disebut ini disebut relasi ekuivalen. Relasi ekuivalen. Lalu jika kita punya relasi yang antisimetris, disebut relasi partial order. Ya, lalu himpunan dengan relasi partial order dengan relasi partial order disebut partially ordered set atau poset. Disebut partially ordered set atau poset. Oke, ada pertanyaan di sini. Selanjutnya kita akan relasi ekuivalen ini definisinya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara menggambarkan sebuah poset dengan yang namanya diagram Hasse. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, ya diagram Hasse kita bentuk dengan jika satu elemen berasal dari yang lain, kita letakkan elemen yang berrelasi itu di bawah. Misalkan A berasal dari B, maka A di bawah B. Kita tahu bahwa semua elemen di sini adalah refleksif dan transitif. Tidak perlu kita gambar refleksifnya. Jadi kalau refleksif itu kan misalkan 4 berasal dari 4. Jadi bentuknya loop. Nah, jadi tidak perlu kita gambar. Jadi diagram hasilnya bentuknya seperti ini. Contoh, diagram hasil dari 1, 2, himpunannya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, serta relasi adalah membagi, A membagi B. Maka kita lihat bahwa 1 membagi semuanya, 2 membagi 4, 6, 8, 12, 3 membagi 6, 4 bagi 8 dan 12. Jadi kita gambar 1 bagi semuanya, tapi yang prima adalah 1 bagi 2 dan 3. 3 membagi 6 dan 12, tapi tidak perlu kita tulis 3 ke 12 karena sudah diwakili dengan 3 ke 6, 6 ke 12. 2 membagi 4 dan 2 membagi 8, tapi tidak perlu kita tulis 2 ke 8, tapi cukup diwakili 2 ke 4, 4 ke 8, dan 4 ke 12. Ini contoh diagram hasilnya. Ini cara menggambar sebuah poset. Jadi diagram hasil itu untuk poset. Jika relasinya bukan partial order, maka tidak kita menggambar diagram hasilnya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Jika tidak ada pertanyaan, ya. Dari definisi elemen maksimal minimal. Elemen maksimal itu adalah elemen di mana dia tidak berrelasi dengan elemen lain. Minimal artinya tidak ada elemen yang berrelasi dengan dia. Jika kita sudah mengambil hasilnya, maka mencari maksimal minimal mudah. Maksimal itu kita lihat yang di ujung atas, itu maksimal. Jika kita sudah mengambil diagram hasilnya. Minimal kita lihat yang di ujung bawah. Itu minimalnya. Jadi sebuah
sebuah poset pasti punya elemen maksimal, pasti punya elemen minimal. Berikutnya ada definisi lain yang mirip tapi tidak sama, yaitu elemen greatest element dan least element, elemen terbesar dan terkecil. Elemen terbesar artinya semua elemen lain berrelasi dengan dia. Elemen terkecil artinya semua elemen dia berrelasi dengan semua elemen. Nah, elemen terbesar dan terkecil ini belum tentu bisa dimiliki oleh sebarang poset. Contoh di contoh pertama ini dia punya 3 elemen maksimal, tapi tidak satu pun merupakan elemen terbesar. Kenapa? Karena C tidak berrelasi dengan B, maka B bukan elemen maksimal. D tidak berrelasi dengan C, maka C bukan elemen maksimal. B tidak berrelasi dengan D, maka D bukan elemen maksimal. Bukan elemen, saya ulang, maaf saya ralat, saya ulang ya. B, C, dan D adalah elemen maksimal. Oke. Tapi C dan D tidak berrelasi dengan B, maka B bukan elemen terbesar. Karena definisi elemen terbesar adalah semua yang lain. Ini ada yang hilang nih di sini ketikannya. Ya. Semua yang lain berrelasi ke dia. Jadi di sini B adalah elemen maksimal, tapi bukan elemen terbesar. Karena C dan D tidak berrelasi dengan B. Demikian pula C elemen maksimal, tapi bukan terbesar. Karena B dan D tidak berrelasi ke C. Maka poset A ini dia punya 3 elemen maksimal, tapi tidak punya elemen terbesar. Tapi dia punya elemen terkecil, yaitu A. Di mana A berrelasi dengan semua yang lain. Ya, contoh C, dia punya elemen terbesar, yaitu D, tapi tidak punya elemen minimal, terkecil. Ini yang D punya elemen terbesar, punya elemen terkecil. Yang B tidak punya elemen terbesar, tidak punya pula elemen terkecil. Baik, terakhir adalah list upper bound. Ini ada lattice, ya ini kita mengaitkan dengan graf dan matrix. Ya. Ada upper bound dan lower bound. Jadi upper bound itu artinya jika kita ambil sebuah subset pada poset, upper bound artinya semua anggota di subset ini berrelasi dengan dia, maka dia adalah upper bound. Dan sebaliknya jika dia berrelasi, jika kita punya sebuah elemen I misalkan yang berrelasi dengan semua elemen dari subset, maka disebut lower bound, batas bawah. Upper bound terbesar, upper bound terkecil disebut least upper bound, lower bound terbesar disebut greatest lower bound. Himpunan tidak harus punya lower bound dan upper bound. Oke, untuk relasi sampai sini saja biasanya soalnya hanya sekitar sini. Ya, ini ada contoh, ada pertanyaan. Jadi pertama ini punya diagram Hasse, lalu kita punya subset, kita ambil 3 subset A, B, C, CH, dan ACDF, kita BDG. Lalu diminta upper bound, lower boundnya apa, serta list upper bound, greatest lower boundnya apa. Dari keempat subset itu. Baik, ada pertanyaan? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, nah sudah 11:06, jadi materinya
di graf teori banyak, jadi saya akan langsung biasanya apa yang di graf teori itu, ya teori graf biasanya yang ditanya adalah mengenai ini saya benar-benar tidak tahu ya, tapi biasanya di teori graf yang ditanya adalah oke, jadi graf ini harus tahu isomorfisme ya. Ya kadang-kadang ada soal seperti isomorfisme. Apakah dua buah graf itu isomorf atau tidak, sama atau tidak? Cara untuk periksa sebuah graf sama atau tidak, caranya adalah salah satu caranya adalah Anda buat matriks aja sini aja, matriks yang menunjukkan ketetanggaan dari matriks-matriks dari vektor-vektor di pada graf. Jika dari sebuah graf kita bisa dari sebuah graf kita bisa kita tukar-tukar sehingga dapat yang lain, maka mereka adalah isomorf. Nah, tapi begini, dua graf isomorf itu syarat perlunya pertama banyak vertex sama. Ya, ini dua graf isomorf. Pertama banyak vertex sama. Jadi jika ada hitung vertexnya tidak sama banyak, sudah pasti isomorf. Yang kedua banyak edge sama. Jadi jika ada hitung bahwa banyak edge yang berbeda, maka dia tidak isomorf. Yang ketiga adalah degree sequence-nya sama. Artinya jika di satu graf ada sebuah vertex dengan degree 3, tapi di graf yang satu lagi tidak ada vertex yang degree 3, maka dijamin mereka tidak isomorf. Jadi itu ada coba satu-satu vertexnya bagaimana, sama tidak, edge-nya sama tidak, lalu degree-nya bagaimana. Nah, tapi repot ya, agak repot ya, jika semua itu terpenuhi belum tentu grafnya isomorf. Jadi itu untuk menentukan tidak isomorf lebih mudah, tapi kalau mengenai isomorf agak sulit, lebih repot sedikit, karena jika tadi degree-nya sama banyak semua itu belum tentu tidak isomorf. Belum tentu dia isomorf. Jadi isomorf itu artinya kita bisa buat pemetaan, ya pemetaan satu-satu. Ya kenapa pemetaannya satu-satu? Karena tadi grafnya sudah punya vertex dan edge yang sama banyak. Yang satu-satu yang mengawetkan ketetanggaan. Artinya jika di graf yang awal mereka bertetangga, maka di graf di hasil petanya mereka bertetangga juga. Itu isomorfisme graf. Oke. Ya, contohnya tidak isomorf, ini dilihat contohnya. Kalau tidak itu biasanya lebih mudah. Ya, bisa Anda cek bahwa ini dia punya di sebelah kanan, dia punya yang degree 1. Di sini tidak ada satu degree 1, maka pasti ya isomorf. Ya, jadi cara saya itu periksa vertexnya sama banyak tidak, tidak sama banyak, edge-nya sama banyak tidak. Jika sama banyak, periksa degree-degree-nya. Apakah ada degree yang muncul di satu vertex, satu graf tidak muncul di graf satu lagi. Jadi jika degree-nya sama semua, maka ada harus tadi buat sebuah pemetaan satu-satu, ya bijaksi yang mengawetkan ketetanggaan. Baik, lalu connectivity, sebuah graf disebut connected jika tersambung ya dari satu vertex ke vertex lain. Kita bisa soal temukan cara. Baiknya, lalu berikutnya adalah lintasan Euler dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah sebuah lintasan. Oke, sirkuit Euler dulu. Sirkuit Euler adalah sirkuit, artinya kita bermula dari satu vertex, kita lewati semua vertex, ya, dan kembali ke vertex asal. Ya, sirkuit Euler ini dia punya sirkuit dengan dia melewati setiap edge hanya satu kali. Jadi Euler sirkuit itu adalah sebuah lintasan melewati
Ya, ini berawal dan berakhir di vertex yang sama, melewati setiap edge tepat satu kali. Ya. Kalau vertexnya dilewati lebih dari sekali, boleh. Lalu juga ada Euler path atau lintasan Euler. Ada Euler path atau lintasan Euler. Ini adalah dia lintasan yang melewati setiap edge tepat satu kali. Halo, halo. Setiap edge tepat satu kali. Untungnya kita sudah punya rumus ya, rumus umum. Ya, jadi sebuah graf punya sebuah graf yang terhubung punya Euler circuit jika dua arah. Setiap vertex degree-nya genap. Dan sebuah graf punya Euler path jika dia setiap vertex degree genap kecuali dua. Ya, jadi ada dua vertex tepat dua vertex yang degree-nya ganjil. Nanti Euler path-nya itu berawal dan berakhir di dua vertex yang ganjil ini. Yang lain genap semua. Misalkan ada 25 vertex, maka dua vertex ganjil, lainnya degree genap. Dan Euler path-nya berawal dan berakhir di situ. Teorema satu ini adalah dapat dikatakan teorema pertama di teori graf. Yang pertama kali ditemukan di teori graf. Oke, mengenai graf seperti ini. Oke, ada pertanyaan. Benar, bisa digabung sama garis ketika dihubungkan. Saya kurang paham sih pertanyaan Anda maksudnya. Tapi begini, saat kita bicara Euler circuit, itu kita bicara graf di graf yang terhubung. Anda bisa gabungkan dengan cara apapun, sirkuitnya tidak masalah. Ya, tidak masalah, tapi ya itu kita bicara di graf yang terhubung. Mau vertikal, horizontal itu tidak masalah. Dan Euler circuitnya mungkin ada lebih dari satu bisa jadi. Tapi ada, ini teorinya yang menyatakan ada. Itu menjawab pertanyaan Anda atau tidak? Maaf. Mohon maaf memotong, waktunya Iya. sisa 5 menit lagi ya, Pak. Oke. Iya. Oke, Hamilton 4, Dijkstra. Oke, graph coloring ini Anda melihat berbagai macam graph coloring. Nah, oke, karena waktunya sudah dapat dikatakan habis, saya ingin kira-kira keluar apa? Graph coloring itu keluar, jadi tolong pelajari. Lalu tree ini biasanya ya, karena sekali lagi saya tidak tahu. Yang keluar adalah minimum spanning tree. Jadi algoritma Kruskal dan algoritma Prim. Ini tolong Anda pelajari, harus Anda kuasai. Ya, Kruskal dan Prim. Lalu yang satu lagi, Finite State Automata. Ya. Saya share apa? Finite State Automata atau bukan? Yang saya share sekarang apa? Prim's algorithm, Pak. Oh, Prim, maksud Prim ya. Iya, Pak. Oke. Finite State Automata. Ya, oke. Ya. Jadi untuk Finite State Automata yang soalnya biasanya seperti ini. Diberikan sebuah soalnya seperti ini. Jadi ada biasanya diminta mendesain Finite State Automata yang mengenali bahasa ini. Itu satu kemungkinan. Dan ini kemungkinan besar.
Karena dosen biasanya ingin soal yang mudah, jawabannya agak panjang. Yang kedua, sebaliknya. Sebaliknya adalah Anda diberikan fancy kata-kata seperti ini, lalu diminta menjelaskan apa language yang dikenalinya. Jadi dua arah, dua itu. Biasanya ya, diberikan language, rancang fancy otomatanya. Atau sebaliknya, diberikan diagram, language-nya apa? Bahasa apa yang dikenali? Dan itu harus banyak latihan. Biasanya antara dua itu sih, kalau pengalaman yang sudah. Begitu. Ya, karena keterbatasan waktu dan banyaknya materi, kita tidak bisa bahas semua, tapi itu yang biasanya diujikan di tahun-tahun sebelumnya. Oke, ada pertanyaan, kita masih punya waktu 3 menit ya. Kita suka otomaton, lalu tadi tree, ya, tree itu hampir pasti minimum spanning tree. Jadi spanning tree dengan bobot total minimum. Ya, otomata itu hampir pasti antara diberikan diagram, diminta membuat menentukan bahasa, atau diberikan bahasa, diminta membuat diagramnya. Oke, silahkan 2 menit ya, 2 menit jika ada pertanyaan. Jadi tetap harus banyak latihan ya, intinya seperti itu. Latihan di mana? Anda bisa coba di bukunya, ada banyak ya. Buku yang kita jadi acuan kita adalah buku Rosen sekarang. Ini bukunya. Dan sebelumnya itu buku karya App. Dua buku ini bagus, tapi tebal ya. Jadi kalau Anda mau cari buku yang lebih tipis, banyak buku diskrit yang lebih tipis. Karya pengarang Indonesia juga ada. Tapi tentunya latihannya tidak sebanyak di buku Rosen dan App. Anda, ya, buku tebal ini tidak semuanya Anda baca, jadi Anda cari saja yang materi apa saja yang Anda pelajari ya. Kalau buku Rosen berarti kita dari bab 6 sampai bab 11, bab 11, lalu skip ke bab 13, tapi itu pun hanya 13 juga. Oke, lalu kalau buku app, kita berarti Anda akan belajar dari bab 8 sampai bab 12. Itu untuk UAS. Kerjakan soal-soalnya, terutama materi apa. Dan subbabnya juga tidak sesuai kita pelajari. Banyak subbab yang tidak kita pelajari dari 2 buku ini. Jadi Anda pilih saja supaya Anda pelajari, lalu lihat latihannya. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak, waktunya sudah habis ya. Mungkin saya berikan kepada Bang Hansel. Baik, terima kasih Bapak Heroista Baskoro. Ya, sama-sama. Sekarang kita akan melakukan sesi dokumentasi. Untuk Axel, partner dokumentasi saya, dipersilakan untuk memulai sesi dokumentasi. Oke, halo semuanya. Pada saat ini kita akan melakukan dokumentasi. Bagi yang bisa buka kamera, saya tunggu ya untuk foto bersama. Oke, kita mulai dokumentasi aja ya. Kita mulai foto ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Pak Heroista Baskoro ya. Dan teman-teman yang telah bersedia mendengarkan responsi kali ini. Responsi kali ini sudah selesai. Kami harap responsi kali ini dapat membantu teman-teman dalam UAS nanti. Terima kasih banyak. Amin. Oke, terima kasih. Iya, Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. semuanya. terima kasih Terima Pak. kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Saya izin Pak. ya. Ya, sama-sama.